Apa perbedaannya HAM dengan kebebasan itu? Ya memang ada SOP-nya, ada mekanismenya. Itu sudah memberikan keluasan kepada siapa saja untuk berekspresi tentang HAM itu. Kan ini menyangkut haknya seseorang. Mencederai juga. Mencederai orang, karena ada haknya orang lain. Nah, tidak boleh kita arogansi, kita membuat suasana lebih kondusif, lebih nyaman, dan lebih bertanggung jawab. Kita berpikir seseorang kalau dia paham bahwasanya dengan dunia maya sekarang banyaknya konten-konten, kita tidak bisa terpengaruh. Di Indonesia ini banyak juga yang salah kaprah tentang HAM itu, bahwa kalau saya bebas ya sudah, itu HAM saya, itu hak saya sebagai seorang manusia. Sementara dia melaksanakan demo, menyampaikan pemberitahuan kepada aparat supaya dijaga pada hari tanggal jamnya mau melaksanakan penyampaian. Itulah yang dimaksud tidak absolut itu ya. Tidak absolut. Jangan mentang-mentang kita mau demo tutup jalan. Ya, ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya, kan begitu. Terus tak ada yang larang kalian berdemonstrasi, tapi ada aturan main, ada payung hukum yang mengatur itu. Pendapat di muka umum dan ada pihak yang melarang, dia bisa kena, harus kritis untuk mengawal kebijakan-kebijakan. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan podcast Politik dari Borneo TV, politik tanpa intrik, yang tentu pada siang hari ini saya agak gugup ini karena kita kedatangan salah satu legend, senior juga, pembina juga, orang tua juga kita untuk wilayah Kalimantan Utara. Siapa lagi tidak kenal, mari kita sambut hadir tamu undangan kita pada siang hari ini, Bapak Ince Arifai. Assalamualaikum Pak Ince Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau sudah dengar suara Pak Ince ini sudah menggelegar ini. Gimana kabar Pak Ince, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Setelah sekian lama sepertinya vakum, tidak muncul di media. Tapi sepertinya tetap beraktivitas seperti semula ya. Karena kalaupun dulu di ruang publik, sekarang kita cuma di medsos. Oke, ruang-ruang akademis ya, kembali ke ruang-ruang akademis. Mengikuti perkembangan. Oke, siap. Terima kasih Pak Ince sudah mau hadir bersama kita di podcast. Ini sudah terhitung podcast ke-6 atau ke-7. Dan memang pembahasan kita di politik ini lebih kepada persoalan-persoalan yang sering dihadapi oleh masyarakat, yang tentu selain Pak Ince ini jam terbangnya sudah cukup tinggi, mantan Purnawirawan Polri juga hari ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Analisis HAM Republik Indonesia. Ini spesial hadir bersama kita. Tentu kalau sudah hadir sebagai Ketua Lembaga Analisis HAM, maka hari ini kita akan membahas terkait persoalan HAM itu sendiri. Sekali lagi terima kasih Pak Ince sudah mau berdiskusi bersama kita. Sama-sama. Tapi secara umum kita langsung to the point aja Pak Ince. Daripada kita lama berintermezzo, yang penting Pak Ince sehat-sehat. Terima kasih sudah hadir. Sekali lagi terima kasih banyak. Ada tokoh kita, tokoh Sulawesi Selatan juga ya Pak Ince ya, di Kalimantan Utara sudah datang sama kita. Kalau berbicara terkait HAM, HAM ini kan hak yang melekat pada diri manusia sejak masih dalam kandungan. Hak ini anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang kebangsaan, ras, agama, atau status lainnya yang dapat dihilangkan oleh siapapun. Tapi ada kata HAM ini adalah hak yang melekat pada diri sejak dalam kandungan. Itu secara pemaknaan sebenarnya apa itu Pak Ince? Kalau boleh diejawantahkan sebenarnya itu artinya apa? Ya, terima kasih sekaligus undangannya. Iya, siap. Jadi sekaligus saya selaku dituakan bagi masyarakat Sulawesi Selatan di Kalimantan Utara, dan alhamdulillah siang hari ini bisa memenuhi undangannya. Dan kebetulan saya secara historinya ini tentang masalah HAM ini saya baru jabat ya pada Januari 2025 kemarin. Dan secara termaktub tadi dikatakan bahwa pengewajiban tentang selama hak asasi manusia itu ada sejak masih dalam kandungan dimiliki sebagai hak universal yang dimiliki oleh seseorang
atau setiap orang Oke. tanpa memandang suku, memandang etnis, memandang latar belakang yang cenderung dikotak-kotakan. Iya, betul. Murni itu tadi sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 juga pasal 28H sampai pasal 28J itu jelas sekali tentang pemaknaan menyangkut masalah penghormatan kepada hak asasi manusia. Dan juga dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 betul. juga termasuk menyangkut ICC PR itu. Kemudian itu juga dari mengadopsi tahun 1948 itu kan tentang deklarasi Human Rights yang itu salah satunya mengamanatkan tentang pemaknaan bahwa hak asasi seseorang itu dimiliki sejak masih dalam kandungan. Dia sudah memiliki hak untuk selama dalam kandungan itu untuk diperhatikan. Itu sebenarnya pemaknaannya. Betul, pemaknaan secara sederhana ya. Sederhana. Artinya dalam kandungan orang tua punya kewajiban untuk memberikan nutrisi kepada anaknya, obat-obatan. Itulah pemaknaan HAM secara sampai dia lahir kemudian negara wajib memberikan besar, di sekolah, apa segala macam. Tapi apa perbedaannya HAM dengan kebebasan itu, Pak Inca? Kalau dari kacamata Pak Inca sendiri sebagai orang tua, karena kalau kita lihat misalnya kadang ada juga yang bebas, tapi orang yang bebas tapi bablas juga melangkahi aturan-aturan norma yang berlaku juga di negara kita. Tapi setelah dia berbicara begitu, dia pasti teriak, ini HAM. Nah, itulah tantangannya tentang HAM ini. Oke. Itulah tantangannya. Memang dengan kemajuan teknologi dan informasi betul. Dan juga pemerintah sudah membuat juga tentang undang-undang ITE itu tadi. Sebenarnya itu sudah memberikan keluasan kepada siapa saja untuk berekspresi, yang apalagi negara kita demokrasi. Tetapi tidak absolut. Betul. Harus diakui tidak absolut. Artinya kebebasan untuk berekspresi tadi tetap juga harus menghormati norma yang ada. Artinya hak orang lain juga harus dihormati, diperhatikan, sehingga pemaknaannya kalau kita bawa ke dari sisi kemanusiaan tadi sudah termaktub juga dalam sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita itu di dalam rangka hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat harus memaknai tadi, menghormati sehingga bisa terjalin kesepahaman dalam kehidupan yang kita harapkan itu. Oke lah, kita anggaplah misalnya ada tokoh yang paling ditokohkan lah di dunia, Nabi Muhammad SAW pun memberikan contoh tentang hidup bersama, bahkan tidak memaksakan kehendak. Itulah bagian daripada HAM itu. Karena kalau kita melihat HAM, Pak Inca, di literatur yang saya baca bahwa perlindungan HAM ini memiliki sejarah panjang, bahkan sejak abad ke-13. Benar. Perjuangan untuk mengukuhkan jaminan perlindungan HAM telah dimulai. Kemudian kemajuan pesat di abad ke-20 dalam usaha perlindungan hukum. Tapi yang ingin saya tanyakan, yang saya penasaran adalah apa sebenarnya hubungan antara penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan tegaknya prinsip-prinsip demokrasi Indonesia? Karena paling tidak suka tidak suka kalau kita bicara soal HAM, maka kita bicara dengan seluruh rangkaian peristiwa politik di bangsa ini. Ya kan, misalnya suka tidak suka itu sepertinya sebuah hal yang sering terjadi. Let's say misalnya debat presiden, setiap debat presiden pasti ada pembahasan terkait menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat. Nah, apa sebenarnya, apa hubungannya, relasinya antara menghormati hak asasi manusia dan tegaknya prinsip demokrasi? Jadi begini, artinya dari struktur penghormatan tadi, demokrasi ini tanpa penghormatan kepada HAM itu tidak akan mungkin ideal. Betul. Itu yakin saja, karena fundamental yang paling sangat esensial tadi tentang HAM, penghormatan tentang HAM, sehingga diharapkan demokrasi bisa adil, sesuai berjalan harapan dan sesuai dengan keinginan para pendiri bangsa, termasuk konstitusi seperti itu. Jadi demokrasi dengan
penghormatan HAM itu hal yang tidak bisa terpisahkan, tidak bisa dipisahkan itu karena harus sejalan dan harus penghormatan HAM tadi itu bagian dari esensial tadi dalam rangka tegaknya kualitas demokrasi itu juga. Nah, di samping pula tentu setelah keduanya tadi sejalan, ya tentu juga penegakan hukum harus dibarengi. Betul. Kalau kita mengatakan bahwasanya bagaimana supremasi hukum tadi bisa berjalan, bisa sama-sama demokrasi sosialnya tadi dengan penghormatan HAM. Jadi tidak bisa, artinya tidak terpisahkan ini. Sangat saling punya korelasi. Benar. Benar. Tapi apakah kemudian kita selalu ketemukan kasus seperti ini misalnya di beberapa wilayah di Indonesia, syukurnya di wilayah Kalimantan Utara tidak pernah terjadi misalnya pelarangan beribadah. Ini kan bagian daripada kurang beradabnya kita dalam menghormati agama yang lain, sementara orang itu punya hak untuk berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Bahkan belakangan misalnya kemarin lah kita lihat ada pembubaran paksa oleh pembenturan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat yang sedang berdemonstrasi dan lain sebagainya. Tapi kalau dari kacamata HAM melihat itu, apakah ini bagian daripada pelanggaran HAM dalam sistem tatanan demokrasi kita di bangsa ini, Pak Ince? Kalau hal tersebut sering terjadi. Memang kalau kita lihat tadi itu hanya sebagai sebatas secara visualnya tadi. Memang kalau mengacu kepada fundamentalnya tadi tentang penghormatan, kan harusnya kita sudah ada dalam penghormatan tadi ini tidak memandang tapi itu hak seseorang, tetapi tidak absolut. Betul, kebebasan tentang beragama sudah diatur. Artinya regulasinya sudah ada. Artinya implementasinya mungkin di dalam pelaksananya tadi yang kurang mendapatkan komunikasi yang baik, edukasinya kurang nyambung sehingga timbul masalah seperti itu. Sehingga diperlukan adanya pendidikan. Pendidikan bagaimana semualah kalau dia sudah bagaimana berkelanjutan tadi tentang penghormatan tentang HAM, tentang demokrasi sosial, maka dibutuhkan pemahaman dulu bagi kita. Pemahaman bagi kita bagaimana menghormati supaya tadi sehingga tidak menimbulkan hal-hal kekisruhan di lapangan. Karena itu juga salah satu bentuk tantangan daripada tentang IT tadi yang saya sampaikan. Betul. Adanya berita hoax, adanya berita-berita yang mengadu domba, yang kadang-kadang tidak menghormati haknya seseorang. Barusan pagi tadi saya membahas itu, Pak Inca, rekayasa sosial. Jadi sekarang nih ada perubahan, adu domba yang dulunya mungkin dilakukan secara terbuka, human to human, tapi hari ini diadu domba melalui sosial media, dibenturkan antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Maka masyarakat secara umum harus betul-betul bisa paham dan bisa memilah informasi yang mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi kalau kita bicara soal HAM, ini kan human rights human rights. Tapi kalau Pak Inca ini kan dulu politisi juga, entah sekarang masih politisi atau tidak, tapi dulu politisi, pernah mencalonkan dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut Pak Inca, apakah perlindungan HAM ini jadi syarat utama keberlangsungan demokrasi kita di Indonesia ini, Pak Inca? Memang harus, karena itu tadi kembali bahwasanya regulasi hukumnya sudah ada. Itu apa yang tadi Undang-Undang Dasar pasal 28 huruf A sampai pasal 28 sudah jelas. Cuma memang implementasinya tadi yang kadang-kadang kurang begitu cerdas. Masyarakat di dalam rangka menelaah maupun mencermati setiap berita-berita yang cenderung itu tadi memutarbalikkan fakta, sehingga diperlukan kebijakan atau kearifan bagi bangsa kita, masyarakat kita untuk tidak terpancing, tidak terpengaruh dengan hal begitu, atau check and recheck. Bahasanya itu check and recheck sebelum menimbulkan permasalahan kekisruhan seperti tadi. Sehingga oleh karenanya tugas kita semua, baik pemerintah, baik para penggiat HAM, pemuda, maupun masyarakat yang cinta dengan
bangsa kita untuk mengedukasi bagaimana supaya pendidikan di sekolah, pendidikan dalam rumah tangga atau dalam keluarga dan ruang publik. Disitulah pentingnya bersinergi tadi, sekolah, keluarga maupun ruang publik, sehingga betul-betul mulai dari sejak dini pemahaman tentang HAM kebebasan dan berekspresi, supaya tidak timbul hal-hal yang dan saya selalu melakukan hal-hal seperti itu di saat kami juga di masa-masa lalu, tapi itu adalah upaya kita untuk bagaimana menghindari permasalahan kecil tidak berkembang menjadi permasalahan besar. Ada analisa tersendiri yang dilakukan. Jadi itu pentingnya edukasi, pentingnya pendidikan sejak dini sehingga bisa memahami dan bisa lebih cerdas di dalam berinteraksi baik di publik tadi itu maupun di kehidupan bermasyarakat, bertetangga Karena begini Pak Inca, tadi kan kita sudah bahas, kita hampir sudah selesai dengan misalnya hak individu. HAM itu adalah hak individu manusia sejak dalam kandungan, misalnya di abad 20, di abad 14 sudah dibahas tentang itu. Tapi ternyata di dalam HAM juga mengatur hak kolektif. Hak kolektif ini ini masyarakat yang dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak menentukan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi kebebasan yang dilanggar, hak memperoleh ganti rugi dari kebebasan yang dilanggar. Kita berkaca dari beberapa kasus, misalnya ada orang yang sedang, ada beberapa masyarakat Kalimantan Utara hari ini sedang menyuarakan di Senayan, di Jakarta tentang proyek strategis nasional yang lahan mereka ternyata dirampas oleh negara menurut mereka dan tidak diberikan ganti rugi. Bagaimana Pak Inca melihat itu dalam kacamata HAM sebenarnya? Ya, kami melihatnya bahwasanya sepanjang sepengetahuan saya, pelajaran atau Bapak kan mantan anggota polisi juga pasti pernah berinteraksi dengan masyarakat. Kita apalagi saya pernah kepala reserse di lebih 4 hampir zero masalah. Karena kemampuan kita untuk mendalami setiap permasalahan itu harus sifatnya tadi tentang bagaimana menelaah permasalahan ini supaya tidak timbul permasalahan yang lebih besar. Itu yang sulit Pak Inca. Itu yang sulit. Karena masalah kecil kadang dianggap sepele, besar baru jadi masalah. Kenapa? Ya mungkin saya juga tidak tahu apakah zaman dulu dengan zaman sekarang ada ilmu dalam rangka penelusuran ataupun prosesan masalah tadi. Kenapa sampai bisa ke tingkat pusat? Betul. Ini kan di sini juga ada saluran yang sudah disiapkan oleh komunikasi. Mungkin kurang percaya. Kurang percaya tadi itu. Kenapa bisa seperti itu? Itulah introspeksi kita. Kenapa bisa masyarakat kurang percaya? Berarti lembaga saluran informasi, saluran komunikasi harus kita buka. Dan satu hal prinsip netral. Kita tidak boleh pro ini akhirnya menimbulkan kecurigaan maupun tanda tanya bagi orang yang mau mencari keadilan. Iya betul. Karena baru kemarin sepertinya beberapa masyarakat adat, kemudian di Papua masyarakat adat, bahkan beberapa orang-orang Kalimantan Utara juga datang ke Senayan untuk menyuarakan itu dan ini kan soal HAM juga. Tadi saya bilang bahwa HAM itu tidak melulu persoalan pribadi, tapi ada hak kolektif. Hak atas ganti rugi terhadap apa yang dia rasakan. Tapi ada hak sipil juga dan politik. International Convention on Civil and Political Rights. Itu antara lain memuat hak-hak yang telah ada dalam perundang-undangan Indonesia. Hak atas penentuan nasib sendiri misalnya. Hak memperoleh ganti rugi bagi kebebasan yang dilanggar. Hak atas hidup. Hak atas berumah tangga. Tapi banyak juga kemudian masyarakat yang merasa haknya itu dilanggar, Pak Inca. Tapi dia sudah biarkan saja karena kita melapor pun tidak akan bisa. Apakah ada saluran yang bisa ditempuh oleh masyarakat sipil kalaulah kemudian merasa bahwa hak saya sebagai seorang warga negara melalui beberapa indikator HAM itu tadi sudah dilanggar misalnya? Jadi itulah kehadirannya lembaga HAM yang kami pegang ini. Jadi itu banyak sekali. Visi misi kita itu kan bukan hanya tentang bagaimana analisis kita, tapi kita juga
memberikan advokasi. Ya, Kita pendampingan. Oke. Cuma karena kita memang belum begitu sosialisasinya, belum begitu menyeluruh. Karena kita dari Indonesia ini ada kurang lebih 16 kita punya BPW, HAM, Badan termasuk di Pengurus Wilayah. Ya, Badan Pengurus Wilayah itu tentang lembaga analisis. Jadi bukan hanya analisis saja, tetapi kita mencermati dan kita mendampingi sekaligus advokasi. Kita ada secara terstruktur ke bawah sudah ada yang menangani tentang bila mana ada pengaduan yang merasa hak-haknya diperlakukan tidak adil, maka kita akan melakukan analisis. Sejauh mana kapasitas lembaga analisis HAM ini dalam menentukan bahwa ternyata ini pelanggaran HAM, ini bukan? Apakah hanya sifatnya merekomendasikan saja, Pak Hinca? Tidak merekomendasikan dan juga memberikan laporan kepada Komnas HAM. Jadi pada bulan Mei kemarin kita ada audiens dengan Komnas HAM, kemudian penggiat tentang perempuan, dilakukan di Jakarta bulan Mei kemarin. Setelah itu baru pelatihan sampai detik ini alhamdulillah sudah banyak binaan kita dari adik-adik mahasiswa yang sudah mengikuti pelatihan beberapa hari tentang masalah HAM. Jadi perlu kami sampaikan tadi bahwa kehadiran kita ini sebagai bentuk memberikan semacam edukasi, mencerdaskan masyarakat supaya tidak berada pada, kalau bahasa agamanya, dijolimi apa segala macam, dengan catatan kelengkapan administrasi tadi mendukung, maka kita analisis kemudian kita lakukan pelaporan kepada Komnas HAM. Bicara soal dizolimi, Pak Hinca, kita masuk ke poin selanjutnya. Ada berita yang beredar bahwa salah satu tokoh anak muda Sulawesi juga, Pak Budi, sempat mencari haknya, mencari kebenaran lah menurutnya, bahwa dalam proses penangkapan dan lain sebagainya itu dianggap melanggar HAM karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya. Kemudian setelah melalui proses dan lain sebagainya, sampai di titik dia harus mendapatkan surat dari Propam misalnya, dan itu yang diharapkan terus sampai hari ini mungkin masih bergulir. Tapi bagaimana Pak Hinca melihat persoalan itu? Misalnya ada penangkapan waktu itu kurang lebih mungkin di bandara waktu itu dan lain sebagainya, tapi apakah dalam kacamata Pak Hinca, apakah ini bagian daripada pelanggaran HAM juga sebenarnya? Karena suka tidak suka HAM ini kan mengatur semua orang sebenarnya, tidak mengkotak-kotakan. Betul. Masyarakat pun bisa melanggar HAM sebenarnya, bukan hanya aparat penegakan hukum, bukan hanya pemerintah. Masyarakat pun bisa melanggar HAM. Tapi apakah dalam kasus Pak Asbudi ini bagian daripada pelanggaran HAM sebenarnya, Pak Hinca? Kalau Pak Hinca lihat. Kalau kami mencermatinya dari awal, waktu mulai dari proses pertama, kita melihatnya sebagai orang yang pernah berada pada petugas yang menduduki jabatan, yang mulai dari tentang pengumpulan barang bukti, bagaimana alat bukti, kemudian dengan alat bukti itu kita bisa menentukan. Jadi pada saat kami dulu itu ya memang ada SOP-nya, ada mekanismenya. Dan itu pasti, SOP itu pasti diatur. SOP-nya, dan kalau itu kita jalankan, HAM utamanya tadi kita kedepankan. Tidak bisa kita semena-mena, kalaupun misalnya ada laporan, terus kita lakukan upaya paksa atau represi tanpa ada prosedur yang baku, yang sudah kita paham semua, bagi penyidik maupun penyidik pembantu itu pasti dia tahu. Kami melalui pendidikan yang lama tentang bagaimana mencari, mengumpulkan, sehingga bisa menentukan kasus ini tersangkanya, perannya ini statusnya seperti itu. Jadi kami tidak menyatakan bahwasanya dalam proses kasus itu melanggar HAM sebelum kita bisa pelajari dia punya kronologisnya. Betul. Kalau sudah ada kronologisnya tadi itu, apalagi saya dengar Dindas Budi itu melakukan upaya-upaya untuk untuk mendapatkan semacam haknya kembali ya. Iya, itu tadi ya silakan saja itu SP3 supaya
itu hak asasinya orang, Iya. gitu, bila mana merasa dirugikan atau merasa dia perlakukan ini ya silakan, Iya. karena itu hak setiap Dan ada warga negara. dan ada saluran Ada Komnas HAM saluran kalau merasa. Komnas HAM gitu, itu ada. Oke, Jadi, tapi jadi itu tadi anunya, pada prinsipnya kita itu melihat karena kasuistis, ya tahu bagaimana di dalam menentukan proses perkara ini yang pernah kami alami seperti itu. Tetapi tentang masalah tindas budi itu mau mempertanyakan atau apa segala macam, itu adalah hak juga. seseorang, hak juga. Karena semuanya ini ya tentu dalam perjalanannya mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang nyambung atau apa sehingga perlu dilinearkan. Iya, betul. Tapi kalau kita kembali kepada persoalan HAM misalnya, kalau menurut Pak Ince sebenarnya sebagai orang yang dituakan, apa sebenarnya tantangan yang terbesar yang kita hadapi sebenarnya, anak muda kita hadapi? Pak Ince dengan anak-anak muda sekarang gap umurnya sangat jauh. Pak Ince ini sudah kelasnya kakek nih. Kalau bagi anak-anak muda kita hari ini, anak muda kita ini kan lahir dengan generasi yang lahir pun dia sudah nonton HP, Pak Ince, sudah dengar HP dan apa yang dikonsumsi adalah produk-produk yang ada di teknologi, medsos itu sendiri. Tapi apa sebenarnya tantangan terbesar dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, yang menghormati HAM di era kebebasan digital? Karena sekarang muka Pak Jokowi misalnya dijadikan badut. Apakah itu bagian dari pelanggaran HAM terhadap hak Pak Jokowi sebagai seorang mantan presiden dan lain sebagainya? Jadi bagaimana sebenarnya anak-anak muda kita ini? Karena mahasiswa kita sudah gen milenial. Anak-anak muda mahasiswa kita yang turun-turun ke jalan, dan bagaimana sebenarnya ini bisa diatasi sebenarnya, apa tantangannya? Ya, salah satunya tadi kami sudah singgung bahwa tantangan tentang HAM itu kan ini menyangkut haknya seseorang. Silakan berekspresi, silakan berpendapat, silakan berkumpul, berserikat. Tapi ingat, tidak absolut. Iya, betul. Jangan merasa mentang-mentang kita mempunyai regulasi hukum seperti ini, tetapi dioper semacam membuat itu tadi konten-konten yang bisa mencederai orang, karena ada haknya orang lain. Tidak boleh kita arogansi, harus begini. Bisa. Tetapi kita memaknai bahwa orang lain juga punya hak yang sama seperti itu. Ada hak atas diri kita yang melekat, ada hak kolektif juga yang melekat menjadi kewajiban kita. Sehingga kita harapkan sebagai bentuk edukasi kita kepada anak-anak kita, karena bagaimanapun anak-anak kita tentu selevel dengan anak-anak saya juga. Anak-anak saya di Tarakan juga ada, anak muda semua. Jadi bagaimana kita membina di keluarga. Keluarga punya peran. Pergaulan. Kemudian di sekolah, mulai di tingkat pendidikan tingkat pertama, tingkat dasar, bahkan dari TK sampai dari PAUD ya. Benar. Kemudian di masyarakat kehadiran kita macam saya misalnya, kehadiran saya sebagai, saya tidak menganggap tokoh, tapi mungkin masyarakat pasti. Memang pada peristiwa lalu saya peran sentral waktu kejadian 2010, sehingga betul. Masyarakat pasti ingat saya, apa yang saya lakukan. Inilah yang kita nikmati sekarang, karena kita mencegah melebarnya permasalahan. Kita membuat suasana lebih kondusif, lebih nyaman, dan lebih bertanggung jawab. Dan itulah kita sumbangsi pemikiran hati kita untuk bangsa ini, mengisi kemerdekaan seperti itu sebenarnya. Tapi dengan kata tidak absolut itu sendiri, Pak Ince, apakah sebenarnya banyak orang salah kaprah terhadap HAM itu sendiri sebenarnya, kalau menurut Pak Ince ini? Ya, itulah tadi pentingnya kecerdasan. Berarti banyak yang salah kaprah nih, Pak Ince? Banyak yang salah kaprah, itulah pentingnya kecerdasan di dalam menganalisa, membaca ini. Apakah ini berita, informasi yang disampaikan betul? Nah, kalau kita kan logika berpikir begitu. Logika berpikir seseorang kalau dia paham bahwasanya dengan dunia maya sekarang banyaknya konten-konten, kita tidak bisa terpengaruh. Saya misalnya di grup hampir kurang lebih 100 grup saya seluruh Indonesia.
Kalau ada hal-hal yang saya tidak tanggapi, ngapain kita tanggapi? Ngapain kita sebarkan? Ngapain kita tambah-tambah apa? Karena tidak nyambung dari sisi logika dasar. Nah itu sebenarnya anak-anak, adik-adik kita semua yang calon-calon pembaharu bangsa kita ini sekarang bukan lagi sebagai harapan bangsa tadi, tapi sudah penentu masa depan. Ya, karena suka tidak suka anak muda ini punya fungsi kontrol terhadap pemerintah, kontrol sosial, kontrol kebijakan. Tapi kalau pun anak-anak muda kita, saya selalu sepakat bahwa di Indonesia ini banyak juga yang salah kaprah tentang HAM itu, bahwa kalau saya bebas ya sudah, itu HAM saya, itu hak saya sebagai seorang manusia. Sementara itu tadi saya kembali lagi sepakat bahwa kebebasan itu tidak absolut, karena ada kebebasan orang yang harus dihormati, yang tidak boleh dilanggar, karena orang punya hak juga atas dirinya sama sendiri. Misalnya salah satu contoh deh. Ya, ada contoh enggak? Ya, contoh misalnya ya, salah satu tentang kebebasan berekspresi menyampaikan pendapat di muka umum. Ya Undang-Undang 98 itu deh, tahu? Tentang penyampaian pendapat. Ya, betul. Dia demo, melaksanakan demo, menyampaikan pemberitahuan kepada aparat supaya dijaga pada hari tanggal jamnya mau melaksanakan penyampaian. Sebenarnya itu apa maksudnya? Supaya pemerintah dalam hal ini, baik aparat pengamanan, mempersiapkan untuk melakukan pengamanan, jalur mana yang mau dilewati, tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang lain. Itulah yang dimaksud tidak absolut itu ya. Tidak absolut. Jangan mentang-mentang kita mau demo tutup jalan. Ya, ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya, kan begitu. Terus kenapa polisi misalnya ya melakukan pengamanan, meminta supaya ada penanggung jawab, ada masing-masing yang kawal itu, supaya tidak ada infiltrasi atau ada pihak-pihak ketiga atau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mau merusak penyampaian tadi. Jadi itulah sebenarnya pentingnya sosialisasi, komunikasi. Saya tidak menafikan bahwasanya pemuda sekarang ini memang harapan bangsa kita. Ini penentu masa depan. Ini gambarannya Indonesia ke depan. Kalau mulai dari sekarang memahami masyarakat kita, anak-anak kita, adik-adik kita, dia pelajari dan dia edukasi tentang HAM, insya Allah bangsa kita akan semakin maju ke depan. Karena disitulah sangat erat hubungannya dengan agama, betul, Pancasila tadi, kemanusiaan tadi, ya kan? Rasa keadilan tadi, tadi disampaikan tadi. Haknya untuk mau hidup, menikmati itu. Kan itu sudah dijamin oleh, cuma implementasinya tadi memang yang tidak absolut itu tadi. Ya 28E ayat 3 misalnya, kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum misalnya. Tidak ada yang larang kalian berdemonstrasi, tapi ada aturan main, ada payung hukum yang mengatur itu. Malah malah kalau sudah mengajukan pemberitahuan kepada aparat, difasilitasi tentang keinginan untuk menyampaikan pendapat di muka umum, dan ada pihak yang melarang, dia bisa kena. Bukan lagi salah, sudah bisa kena dia. Sudah bisa ancaman hukumannya ada. Bayangkan itu orang yang mau melaksanakan itu dilarang, apalagi dihambat. Makanya saya harapkan kepada adik-adik itu tadi, sebagai penentu masa depan tadi ini, harus brilian, harus cerdas, harus kritis untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi kesejahteraan masyarakat. Tentu dengan demokrasi sosial yang baik, tegak, karena penghormatan HAM yang lebih berat. Kita Pak Ince, terakhir sebagai Ketua Lembaga Analisis HAM Indonesia, apa harapannya terhadap persoalan HAM yang terjadi? Kita tidak usah bicara Indonesia terlalu luas, kita bicara Kalimantan Utara aja. Banyak persoalan, isu utama persoalan HAM yang terjadi di Kalimantan Utara, perampasan tanah, kriminalisasi masyarakat adat, kemudian pengakuan lahan adat, kemudian proyek pembangunan KIPI, KIHI, dan lain sebagainya yang dianggap melanggar HAM. Tapi Pak Inca sebagai tokoh masyarakat, sebagai Ketua Lembaga Analisis HAM Republik Indonesia, apa harapannya terhadap seluruh persoalan HAM yang terjadi? Karena kalau anak muda tadi Pak Inca sudah sampaikan, harus brilian. Anak muda harus mampu menganalisa, harus mengisi saluran-saluran komunikasi itu. Kalau ada orang tua yang tidak mengetahui secara umum apa itu HAM, anak muda lah yang
paling ideal paling tidak hadir untuk menyampaikan bahwa apa itu HAM. Tapi harapannya untuk kondisi kita di Kalimantan Utara ini. Ya, harapan saya semua kalau kita berpikir jernih bahwasanya now itu kalau bahasa anunya kita mau memperbaiki keadaan atau apa, kita harus legowo dulu. Kosongkan kita punya hal-hal yang mengharapkan sesuatu yang kira-kira di luar daripada konteks tadi. Misalnya, bila masih ada terjadi apa di lingkungan kita saja, maka kepedulian yang kita harapkan untuk bagaimana memberikan edukasi tadi, menjadi bapak sebagai orang tua, anak sebagai anak, harus menjadi perisai untuk tidak mengganggu orang lain, untuk tidak mengambil haknya orang lain. Bagi aparat juga harus paham dan juga harus memahami tentang perlindungan HAM tadi. Kita harus sebagai pelayan, kita harus mencermati betul bahwa kita punya urusan dengan masyarakat harus mengedepankan tadi adalah bagaimana memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat percaya kepada aparat pelayan-pelayan publik. Ya itu. Jadi khusus yang seperti dikatakan di Kaltim, karena banyaknya seperti itu, sebenarnya komunikasi saja yang penting. Kalau komunikasi sosialnya bagus, dia memahami masalah dan dia bisa berikan edukasi, saya katakan zero masalah. Ingat itu. Kalau ada kepedulian, kemampuan berkomunikasi yang baik, semua masalah ada. Semua pasti berlalu. Kalau sudah punya kemampuan komunikasi yang baik, pasti punya kemampuan analisa yang baik juga. Dan itu pasti setiap masalah, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. 2010 dari Pak Inca sampaikan cukup. Cuma kalau acuh, cuma kalau kurang peduli atau kurang memahami masalah, sudah dia melempar masalah. Sehingga betul. Kenapa masyarakat itu tadi bahwasanya karena mungkin kurang diberikan edukasi. Kurang diberikan pemahaman. Masyarakat ini kalau pemerintah juga hadir memberikan edukasi juga pasti masyarakat terima-terima saja. Apalagi ini kan berkaitan dengan hak asasi sebagai seorang manusia. Ada tambahan Pak Inca? Ada tambahan? Ada tambahan, saya tambahkan tadi. Jadi setiap itu yang perlu pemuda tadi, pemuda harapan bangsa penentu. Itu negara sudah menjamin bahwasanya setiap pemerintah untuk melakukan memutuskan atau mau kebijakan-kebijakan publik, maka harus dilibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, dari pemuda, sehingga bila mana ini diputuskan, sudah sudah dipublis, kan sudah tidak ada masalah. Betul. Tetapi apa yang terjadi karena itu misalnya kita ambil Omnibus Law, itu karena kurang sosialisasi, kurang komunikasi, sehingga itulah yang terjadi. Kurang nyambung masalah, apa yang dikatakan mungkin orang ya tidak nyambung. Sehingga saya berharap ada anak-anak pemuda yang mempunyai kepedulian untuk mau maju, harus kecerdasan tadi, kritis, berani, dan mau memperjuangkan hak-hak esensial masyarakat. Itu berkah hidup menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Inca. Anak-anak muda harus berani, harus kritis, harus cerdas, dan harus berani mengambil sikap dalam hak-hak esensial yang dimiliki oleh masyarakat. Karena anak muda itu enggak, Pak Inca. Kalau mau melihat Indonesia 10-20 tahun ke depan, lihat anak mudanya sekarang, maka mereka yang akan mengisi. Pasti anak muda. Melihat Kaltara hari ini, maka lihatlah anak-anak muda Kaltara hari ini, karena mereka yang akan mengisi pos-pos jabatan 20-30 tahun ke depan. Pasti itu dah. Terima kasih Pak Inca, terima kasih sekali lagi sudah mau berdiskusi bersama kita di podcast Diskusi Santai Saja, tapi cukup banyak hal yang bisa saya pelajari. Ternyata banyak salah kaprah juga, tapi semoga nanti ini bukan podcast yang pertama, nanti beberapa kali mungkin Pak Inca hadir sebagai Ketua Lembaga Analisis HAM Republik Indonesia, karena banyak persoalan juga yang terjadi di masyarakat kita di Kalimantan Utara. Terima kasih juga pemirsa Borneo TV, Anda telah menyaksikan podcast Politrik. Saya Nizam dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.